Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang tersangka terkait kasus dugaan suap proses dwelling time atau masa inap kontainer di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok. 3 orang yang ditetapkan tersangka yakni 2 orang dari Kementerian Perdagangan dan 1 orang dari pihak importir. Instruksi Presiden Jokowi yang menginginkan agar proses dwelling time atau masa inap kontainer di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok tidak berlarut-larut ternyata direspons cepat Polda Metro Jaya. Respons yang dilakukan Polda Metro Jaya dengan menyelidiki apakah ada pelanggaran dalam proses dwelling time tersebut. Akhirnya Polda Metro Jaya menemukan ada praktek tidak sehat dalam proses dwelling time. Alhasil Polda Metro Jaya menetapkan 3 orang tersangka dari 6 yang ditangkap dalam kasus ini. Ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, yakni pejabat Kasubdit pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan berinisial I, pekerja harian lepas Kementerian Perdagangan berinisial N, dan pekerja perusahaan importir berinisial MU. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, dugaan suap yang terjadi dalam kasus ini terkait masalah biaya keterlambatan bongkar muat peti kemas ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok. Setiap 18 instansi ini ada perwakilan sehingga tanpa dikenakan biaya cukup 1 hari selesai harusnya. Tapi karena ini adanya di mana? Di kantor masing-masing, tidak ada di Tanjung Priok, pengusaha harus lari ke sana kemari. Panjang. Nah, ada lagi kemudian kita dapat informasi ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Yang dalam arti untuk meminta uang. Ada yang meminta uang agar izinnya bisa lebih cepat. Kasihan yang nggak punya jalur, dia nggak punya ini. Dan itu melibatkan beberapa jalur. Tak hanya menetapkan tersangka, Polda Metro Jaya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa surat-surat dan uang senilai $10.000 Amerika Serikat. Barang bukti tersebut didapat setelah Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan Selasa malam. Hingga saat ini Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan kasus ini. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Sumatera Selatan dikepung kebakaran hutan. Simak beritanya sesaat lagi.